أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk duduk bersama di sini beriktikaf, intizarus salah ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Dan itu termasuk ribat, termasuk amalan besar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa intizarus salah ba'da salah. Salah satunya adalah menunggu salat setelah salat. Kita masuk ke surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tidak terasa waktu, insyaallah 2 bulan 10 hari lagi, 70 hari lagi kurang lebih, kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan semoga kaum muslimin khususnya di Indonesia ini dan umumnya di dunia semuanya bisa kembali sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada ajarannya, kembali kepada Islamnya. Karena begitu banyak kaum muslimin hari ini sudah meninggalkan Islamnya. Islam tinggal kartu. Karena itu mudah-mudahan kita, surat Al-Qadar ini mengingatkan kita akan keutamaan bulan puasa. Dan para sahabat dulu, orang-orang soleh dulu
mereka justru 6 bulan sebelum puasa mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari ini kita mulai mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang insyaallah kurang lebih 70 hari lagi kita akan masuk ke sana, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan Ramadan dan melaksanakan ajaran-ajaran, melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami turunkan, hu, Al-Quran, fi lailah, pada malam Al-Qadar. Al-Qadru artinya adalah kemuliaan. Al-Qadru kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan, di malam yang mulia. Yang dimaksud di sini adalah Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Banyak pendapat kapan Lailatul Qadar itu. Ada yang mengatakan di awal Ramadan. Jumhur ulama mengatakan bahwa bulan Lailatul Qadar itu berada di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan ada yang mengatakan bahwa di malam-malam ganjil. Tapi intinya kalau kita rangkum semua pendapat itu bahwa Lailatul Qadar itu di malam bulan Ramadan. Maka orang yang mengisi ibadah maksimal di bulan Ramadan, ya terutama malamnya, dan juga terutama adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, malam qadar kata orang kita. Yang pastinya itu tidak bisa. Kapan pastinya? Wallahu ta'ala a'lam. Dan itu juga menjadikan kita untuk selalu beribadah, bukan hanya pada malam-malam tertentu. Di malam-malam 21, 23, 25, 27, 29 masjid ramai, kan begitu biasanya. Malam 22, 24, 26, 28 kurang ramai. Ini pemahaman yang keliru juga yang seperti ini. Ya mudah-mudahan puasa besok tidak ada perbedaan. Awal puasanya sama. Kalau awal puasanya beda, jangan-jangan malam qadar itu juga beda nanti. Yang ganjil yang mana ini? Versi yang mana? Ya. Karena itu kesimpulannya adalah gimana kita di bulan Ramadan itu berusaha untuk maksimal beribadah, terutama di malam harinya, di malam harinya.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Yang malam itu adalah wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam qadar itu? Tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Malam qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kira-kira di sini yang umurnya 83 sopo? Penjenengan berapa? Umur berapa? 63? 53? 53 kurang 30 tahun lagi. Malam qadar itu nilainya, orang yang melakukan ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ibadah-ibadah orang dulu, ada orang dulu berjuang, berjihad fi sabilillah 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, 80 tahun tidak pernah bermaksiat. Kita keluar dari masjid aja kelihatan orang tidak baju. Ya, perempuan telanjang. Bahkan dalam masjid kadang-kadang kelihatan juga. Ini 80 tahun berjihad fisabilillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Itu orang-orang dulu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan itu, memberitahu seperti itu, sahabat merasa, gimana kita ya Rasulullah? Umur kita saja belum tentu sampai 80 tahun. Umur belum tentu 80 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar, bahwa ada satu malam nanti di bulan Ramadan yang akan datang ini, ya, di bulan Ramadan yang insyaallah kita semuanya diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan fadilah, keutamaan dari Lailatul Qadar ini. Karena itu marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, ya, yang kadang-kadang orang sudah lupa, bahkan ya mungkin sibuk dengan COVID ini, lupa dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ke depan kita bisa tarawih bersama, bisa buka bersama, tidak takut lagi, ya, makan bersama tidak takut, sholat bersama tidak takut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan itu. Jadi orang dulu, orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau bercerita, orang-orang dulu Bani Israel, mereka beribadah kepada Allah 80 tahun, ibadah tanpa maksiat. Kalau kita ibadah banyak maksiatnya. Ketika itu disebutkan, maka sahabat merasa, gimana kita bisa menandingi mereka atau menyamai mereka, minimal menyamai mereka. Maka Allah berikan kita umat Rasulullah SAW yang itu namanya malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita tahu malam Lailatul Qadar ini, tentulah kita tidak akan berusaha, kita tidak akan menyia-nyiakan malamnya Ramadan. Ya,
nonton TV, bagadang tidak jelas, tentu bagadangnya pindah ke masjid, bagadangnya baca Quran, bagadangnya majelis taklim, i'tikaf. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bulan Ramadan satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau kita umur kita 60 tahun, kena korting 10 tahun, umur 1 sampai 10 belum mengapa-ngapain, ya. Tinggal 50 tahun. 50 tahun sepertiganya untuk tidur, 15 tahun untuk tidur, tinggal 30 tahun. 30 tahun main-main, ya, ngalor ngidur tidak jelas, banyak lagi. Jadi berapa tahun yang kita pakai untuk ibadah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita, khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar, yang itu hanya ada di bulan Ramadan. Yang itu hanya ada di bulan Ramadan yang akan datang. Kurang lebih 70 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Karena itu mari kita persiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bangsa kita, negara kita, masyarakat kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan keamanan, diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk kembali menikmati suasana Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Ini keutamaan pertama, bahwa malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu Imam Qurtubi mengatakan bahwa barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid, itu tanda bahwa insya Allah dia akan berpeluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maghrib dan isya itu diusahakan di masjid. Nanti Ramadan, isya, maghrib dan isya itu jangan sampai di rumah. Isya biasanya di masjid, tapi maghrib itu yang sering dilakukan di rumah, ya. Maka kita usahakan maghrib itu berbuka itu, ya, di masjid. Cari masjid, jangan berbuka di rumah, ya. Takjil, ya, minimal sholat jamaah maghrib di masjid dulu baru pulang. Karena itu yang biasanya orang kalau maghrib jarang, sulit untuk, atau menganggap ya tidak apa-apalah maghrib di rumah, isya nanti ke masjid, isya taraweh di masjid. Sehingga maghrib itu kadang-kadang ya dikecilkan, dilupakan. Bagaimana kalau kita misalnya, kalau kita melewatkan malam Lailatul Qadar itu, padahal sholat maghrib di malam itu, karena malam dalam istilah agama kita adalah semenjak terbenamnya matahari sampai terbit fajar, itu namanya malam, Lailah. Dan maghrib itu sudah malam.
Maka awal pertama kali terhitungnya malam qadar itu adalah ketika ya maghrib itu, Lailatul. Maka orang yang mengawali malamnya dengan sholat maghrib berjamaah di masjid dan isya berjamaah, insya Allah itu adalah kesempatan, peluang besar bagi dia untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Dan itu yang wajib, itu yang wajib kan. Yang wajib malam itu apa? Kan sholat maghrib dan sholat isya, itu yang wajib. Maka maghrib itu kita usahakan semaksimal mungkin untuk di masjid, jangan di rumah. Kalau kira-kira misalnya tidak sempat jauh dari masjid, mendingan buka takjilnya di masjid sekalian, jangan takjil di rumah. Takjil di rumah, lihat ini lihat itu, makan segalanya, akhirnya hilang, maghribnya hilang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga supaya kita terhitung dalam Lailatul, mendapatkan Lailatul Qadar. Ibadah, bayangkan satu malam beribadah, satu sholat maghrib itu terhitung 83 tahun kita sholat maghrib. Kapan kita sholat selama itu? Seumur-umur kita. Maka Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini fadilah, keutamaan yang pertama. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu, turun dan turun dan turun dan turun. Tanazzal itu berarti ada, turun, kemudian turun lagi, kemudian turun lagi, menunjukkan prosesnya itu tidak sekaligus. Turun, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Tanazzalul malaikah, yang turun siapa? Malaikat. Warruh, dan malaikat Jibril. Malaikat itu mulia, malaikat Jibril paling mulia. Ya, semua malaikat mulia karena mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau kita maksiatnya banyak, yang diperintahkan tidak dilaksanakan. Malaikat semuanya mulia semua. Tanazzalul malaika, malaikat turun dan turun. Tanazzalul malaika. Berapa banyaknya malaikat yang turun? Wallahu ta'ala a'lam. Ada hadis yang mengatakan bahwa lebih banyak dari pasir. Hitunglah pasir. Pernah ngitung pasir di dunia ini? Tapi kita tidak melihat memang, karena malaikat itu kita tidak berikan kesanggupan oleh Allah untuk melihat malaikat. Tuh, saking banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Tanazzalul malaika, malaikat turun, dan mereka adalah orang-orang yang mulia, makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langsung kalau diperintahkan itu tidak pernah telat. Bukan kayak kita dengar azan masih azan gitu. Kalau dengar azan masih azan, belum qomat. Dengar qomat masih qomat, imamnya panjang bacaannya.
imamnya panjang bacaannya, nanti akhirnya apa? 14. Kaum malaikat semenjak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung malaikat Israfil itu tugasnya apa? Meniup trompet. Itu semenjak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil itu sudah ngambil trompet, sudah begini, langsung. Hari ini malaikat Israfil sudah siap, tinggal nunggu perintah langsung begitu. Ya begitulah malaikat. Mereka ibadahnya itu terus mereka lakukan. Dan berapa banyaknya malaikat, wallahu taala a'lam. Hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah jarak 4 jari, ya, jarak 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa luasnya langit? Itu setiap jarak 4 jari itu ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita tidak melihat? Ya, kita tidak mampu. Kita tidak diberikan kekuasaan oleh Allah untuk melihat malaikat. Tapi itu gambaran betapa banyaknya malaikat yang ada, dan betapa malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak pernah bermaksiat, dan semua perintah Allah langsung dilaksanakan. Tanazzalul malaikatu, dan turun malaikat, yang mereka itu adalah orang-orang yang membawa kebaikan untuk manusia. Tanazzalul malaikatu warruhu, dan dikhususkan lagi ruh, maksudnya adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, maka disebutkan 2 kali. Ya, malaikat itu sudah masuk Jibril alaihissalam, maka warruh itu disebutkan lagi. Jadi dihitung, ya, untuk penegasan, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam itu, biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, dari segala perintah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa turunnya malaikat itu adalah pertanda barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya malaikat itu adalah pertanda barakah dan rahmat. Jadi malam itu adalah malam yang pertama, nilai ibadah itu lebih dari 1000 bulan, dan banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan barakah, kebaikan yang banyak yang diturunkan oleh Allah di malam itu. Ya. Dengan turunnya malaikat, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan bahwa malaikat itu kalau hadir itu akan membawa rahmat.
tidaklah suatu kaum berkumpul ya di antara masjid Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka itu belajar Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, bacanya, tafsirnya, berdiskusi tentang makna dari Al-Qur'anul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, kebahagiaan. Ini kebahagiaan di sini, di majelis ta'lim kebahagiaan, di masjid ini kebahagiaan. As-sakinah itu di sini. Kalau orang cari as-sakinah di tempat lain tidak ketemu. Sinilah as-sakinah, kebahagiaan. Karena itu kalau orang gundah gulana, galau, itu ya pergi harus ke masjid. Tapi kalau cari tempat ya tidak senang, sedih, ya galau, malah nyari tempat-tempat lain selain dari masjid, itu tambah kacau. Pasti tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu di majelis ta'lim. Maka kalau kita sedih, hadirilah majelis ta'lim. Allah jamin melalui lisan Rasulullah, orang yang hadir di majelis ta'lim pasti bahagia. Ya, pasti bahagia. Kenapa? Karena majelis ta'lim adalah majelis yang dihadiri oleh malaikat, dan malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah Allah. Dan kalau malaikat mengaminkan doa orang, pasti doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau didoakan, orang yang didoakan oleh malaikat pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu, tanazzal, turun malaikat. Majelis kita ini, majelis kita, pengajian kita ini dihadiri oleh malaikat. Nazalat alaihimus sakinah, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis yang mempelajari agama, majelis yang diskusi tentang keilmuan keislaman, itu adalah majelis as-sakinah. Coba kalau Anda percaya, coba lihat, ini sudah berapa yang dapat sakinah, udah mulai tenang, khusyuk, mulai merem-rem, ya sakinah, kebahagiaan. Illa nazala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menyayangi kita, pasti semua yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sayang, apapun diberikan. Maka ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan mereka orang yang terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat yang paling tinggi yang didapatkan oleh manusia.
dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita terkenal di dunia tapi Allah tidak kenal dengan kita? Terkenal di hadapan manusia tapi tidak, penduduk langit tidak tahu siapa kita. Maka orang-orang yang hadir di majelis ta'lim, mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya malaikat yang sangat banyak ke dunia ini, yang mereka itu turun adalah pertanda barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kita sebanyak-banyak di malam Lailatul Qadar itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan malam bulan Ramadan itu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Taib jamaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa mendapatkan bertemu dengan Ramadan tahun ini, bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mencatat orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Dan itulah puncak kebahagiaan bagi manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi orang-orang di bulan Ramadan itu tiap malam Allah Subhanahu wa taala mencatat orang-orang yang akan mendapatkan waqina azabannar, orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Itu di bulan Ramadan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bersama diberikan kesempatan kesehatan dari Allah, sehingga kita bertemu dengan bulan yang paling mulia, bulan yang penuh barakah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.